Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Pertama, yang terhormat untuk Ibu Sri Sabanita Ega SPM selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian bisnis. Di sini saya mengambil artikel dari Rif Darmon Ambiar Wakimuddin Universitas Negeri Padang. Di sini judulnya adalah persepsi mahasiswa tentang kompetisi dosen. Proposal ini menganalisis hubungan kompetensi dosen terhadap hasil belajar mahasiswa, fokusnya pada mata kuliah listrik dan elektronik otomotif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan merespon 38 orang. Tujuan penelitian ini menganalisis hubungan kompetensi dosen dan hasil belajar mahasiswa. Metode ini menggunakan kuantitatif jenis ex post facto dengan 38 responden. Diperhatikan ya teman-teman ya. Pengumpulan data menggunakan angket atau dengan Google Docs dan korelasi berganda. Hasilnya terdapat hubungan antara kompetensi dosen dan hasil belajar. Selanjutnya, latar belakang pentingnya kompetensi dosen. Peran dosen yang harus memiliki kompetensi profesional, sosial, pribadi, dan pedagogi. Kualitas pembelajarannya, dosen harus memiliki kunci dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Mata kuliah LEO mahasiswa diharapkan menguasai keterampilan teknis, namun ada learning outcomes yang belum tercapai. Fokus penelitian ini ada 4 aspek. Yang pertama, pedagogik, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Yang kedua, kepribadian, sikap dan karakter dosen sebagai teladan. Yang ketiga, sosial, berkomunikasi dan berinteraksi baik dengan mahasiswa. Yang keempat, profesional, penguasaan materi dan penerapannya. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Ada dari di bagian aspek yang pertama, fokus penelitian Rif Darmon Ambiar Wakimuddin 2020, hubungan antara kompetensi dosen, pedagogi, kepribadian sosial dan profesional dengan hasil belajar. Keterangannya mengukur hubungan antara kompetensi dosen secara komprehensif dengan hasil belajar. Yang kedua, variabel independen, kompetensi dosen, pedagogi, kepribadian sosial, profesional menggunakan 4 dimensi kompetensi dosen sesuai UU nomor 14 tahun 2005. Variabel dependen, hasil belajar mahasiswa mata kuliah listrik dan elektronik otomotif, mengukur hasil belajar mata kuliah spesifik dengan bobot 3 SKS. Metode penelitiannya kuantitatif dengan jenis penelitian ex post facto, menekankan pada analisis data yang sudah ada tanpa memberikan perlakuan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan nilai ujian akhir semester. Menggunakan kombinasi persepsi mahasiswa dan data objektif hasil belajar. Selanjutnya, analisis data, analisis deskriptif, uji normalitas, uji linearitas,
melakukan serangkaian uji statistik untuk memastikan validasi dan reliabilitas data. Reliabilitas data. Validitas. Bukan validasi. Validitas dan reliabilitas data. Selanjutnya sampel penelitian ada 38 mahasiswa semester 3 jurusan teknik otomotif. Ukuran sampel yang terbatas. Sumber data ini data olahan. Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian ini menganalisis hubungan kompetensi dosen dengan hasil belajar mahasiswa LEO. Kegunaan teoritis, kontribusi pada ilmu pendidikan, menambah referensi penelitian selanjutnya. Kegunaan praktis, evaluasi dosen, wawasan mahasiswa, dan program pelatihan institusi data kebijakan. Selanjutnya di sini ada definisi persona variabel penelitian. Menurut Kusniati 2012, seorang dosen harus melalui setidaknya 3 tahap, yaitu planning, implementation, evaluation. Yang pertama, indikator planning. Pertanyaannya, bagaimana Anda merencanakan strategi pembelajaran untuk mata kuliah listrik? Dosen dapat terlihat dan berdampak pada hasil belajar mahasiswa. Yang kedua, implementation. Pertanyaannya, bagaimana Anda mengimplementasikan kompetensi pedagogik dalam proses pembelajaran mata kuliah listrik dan elektronik otomotif. Yang ketiga, evaluation. Apa saja indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan proses pembelajaran dan kompetensi dosen dalam mata kuliah ini? Di sini ada alur pikir. Yang pertama, masalah penelitian ini adalah kompetensi dosen diduga mempengaruhi hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah listrik dan elektronik otomotif, karena beberapa learning outcomes belum tercapai meskipun nilai cukup baik. Dengan judul persepsi mahasiswa tentang kompetensi dosen terhadap hasil belajar mata kuliah listrik dan elektronik otomotif. Variabel penelitiannya, variabel X kompetensi dosen, variabel Y hasil belajar mahasiswa. Rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan antara kompetensi dosen dengan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah LEO? Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis hubungan kompetensi dosen dengan hasil belajar mahasiswa. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh aspek kompetensi dosen terhadap learning outcomes mahasiswa. Kegunaan penelitian, teoritis, pengembangan ilmu pengetahuan, dan referensi penelitian. Selanjutnya, praktis dan evaluasi dosen, wawasan mahasiswa, dan kebijakan institusi dan pembuatan kebijakan. Tinjauan pustaka. Yang pertama, kompetisi dosen, buku nomor 14 tahun 2005. 2. Hasil belajar mahasiswa. 3. Hubungan kompetensi dosen dan hasil belajar. 4. Karakteristik mata kuliah LEO. Penelitian terdahulu, studi sebelumnya membuktikan pengaruh kompetensi dosen terhadap hasil belajar mahasiswa. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif, ex post facto, populasi mahasiswa semester 3 teknik otomotif, sampel 38 mahasiswa, instrumen kuesioner, nilai ujian akhir semester. Analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Yang kedua, uji normalitas. Yang ketiga, uji linearitas. Yang keempat, uji
linearitas. Yang kelima, uji korelasi berganda. Korelasi berganda. Hasil penelitian ini terdapat hubungan signifikan antara kompetensi dosen dan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah LEO. Kesimpulan dari ini, peningkatan kompetensi dosen di semua aspek dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa secara signifikan. Selanjutnya, kerangka konseptual ini, pertama kompetensi dosen, ada indikator kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan yang lain. Oke, selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan jenis ex facto, post facto. Populasi dan sampel, populasinya 43 mahasiswa dengan sampel 38 mahasiswa LEO. Variabelnya bebas kompetensi dosen terkait hasil belajar mahasiswa. Instrumennya menggunakan konvensional dan nilai ujian akhir semester. Nah, di sini hasil uji statistik dari pedagogiknya dengan angka 0,014. Untuk di bagian kepribadian dengan angka 0,528. Untuk bagian pedagogik dengan signifikasi uji linearitas 0,0857. Untuk bagian kepribadian dengan angka 0,196. Selanjutnya, di bagian pembahasan kompetensi dosen berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa. Selanjutnya, profesional, materi yang digunakan dosen relevan dan terkini meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, pedagogik baik, dosen termotivasi atau persiapan matang dan evaluasi teratur. Yang terakhir, kepribadian sosial, membangun lingkungan belajar kondusif dan memotivasi mahasiswa. Kesimpulan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara kompetensi dosen dengan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah listrik dan elektronik otomotif di Universitas Negeri Padang. Dosen yang berkompeten dinilai mampu mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran dengan baik sehingga dapat pada peningkatan hasil belajar mahasiswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam